Selamat siang teman-teman, selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah dimanapun kalian berada saat ini. Satu kesempatan baru lagi buat kita ada di tempat ini teman-teman. Kita bisa beribadah meskipun online, kita tetap bisa beribadah. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan siang hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita lebih lanjut, saya ajak teman-teman untuk berdoa. Kita mau datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan untuk satu kesempatan lagi ya Tuhan, Engkau boleh kumpulkan kami di saat ini ya Tuhan. Kami boleh beribadah online ya Tuhan. Bukan suatu kebetulan untuk kami bisa beribadah ini ya Tuhan, semua hanya kemurahan-Mu saja. Engkau mau berikan kami konsentrasi ya Tuhan, pakai kami ketika kami akan beribadah ya Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan untuk kami boleh beribadah dengan baik dalam kondisi apapun ya Tuhan. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk menghadap-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang Engkau berikan pada kami ya Tuhan, segala kesehatan Engkau berikan kami kesempatan ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau datang teman-teman hari ini. Kita mau datang menyembah Tuhan. Karena Tuhan adalah juru selamat kita. Tuhan segalanya bagi kita. Hati yang menyembah. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Ibadah kita hari ini hanya terjadi karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu
Ya, teman-teman, tema kita pada hari ini, benarkah aku sudah lahir baru? Ngomongin tema ini sebenarnya sering gak sih kita sebagai manusia kayak hidupku tuh kayak datar-datar aja gitu. Hidupku biasa-biasa aja. Pernah gak sih kita juga sering kan kita dengar tentang lahir baru itu. Tapi sebenarnya kita paham gak sih apa itu lahir baru, teman-teman? Kita ngerasa bingung, ngerasa hidup itu stagnan aja. Kita sering ngerasa kayak aku loh hidup udah melayani Tuhan, udah katekisasi, udah melakukan segala hal yang baik untuk Tuhan. Tapi sering gak sih kita tetap ngerasa aku ini kosong gitu. Kalau saya pribadi sih sering teman-teman ngerasa kayak gitu. Udah pelayanan sana sini ngapain aja gitu, tapi tetap ngerasa apa sih lahir baru itu? Apa sih yang tak lakukan ini beneran kayak Tuhan mau ta? Gitu. Tuhan menuntun aku gak sih dalam kehidupanku kayak gitu? Aku sering banget ngerasa hidup itu berjalan sesuai apa yang aku mau. Sampai suatu ketika aku ikut friend dan aku mulai merasakan tuntunan-tuntunan Tuhan itu di kehidupanku. Kita udah katekisasi, macam-macam melakukan pelayanan, tapi kita ngerasa gak bertumbuh secara iman. Atau mungkin kita bertumbuh, tapi kita gak ngerasain kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Seperti itu, teman-teman. Siang hari ini saya ajak teman-teman untuk kita boleh merenungkan sebenarnya lahir baru itu apa sih? Sebenarnya kita udah hidup dalam tuntunan Tuhan atau belum? Saya ajak teman-teman untuk berdoa. Kita mau ngobrol sebentar sama Tuhan. Tuhan, ini kami manusia yang tidak tahu apa-apa ya Tuhan. Kami hanya manusia biasa yang kami hidup hanya percaya hidup akan tuntunan-Mu Tuhan. Ampuni kami ketika kami seringkali hidup menjauh dari Engkau. Ampuni kami ketika kami hidup tidak mendekat kepadamu ya Tuhan. Seringkali kami tidak hidup dengan apa yang Engkau inginkan terhadap hidup kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ajari kami. Kami mau semakin hari semakin erat dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau Engkau tuntun untuk menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya itulah yang terbaik. Itu semua dari Engkau ya Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami banyak mengecewakan hati-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk kami bisa melakukan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Kita mau pujikan satu pujian erat dengan hati-Mu. Kau menenun diriku
ayat berita anugerah kita pada siang hari ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Kita mau siapkan hati kita mau belajar mengenal lebih dalam. Kita mau mengenal Tuhan lewat firman Tuhan pada siang hari ini, teman-teman. Mari kita pujikan mengenal-Mu. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Shalom, selamat siang saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan, kembali Engkau perkenankan kami untuk boleh menikmati Engkau, merasakan Engkau, mengalami Engkau melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami bersama-sama renungkan ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh membutuhkan lawatan-Mu pada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami semua sudah bersepakat mempersiapkan hati sanubari kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah untuk kami ya Tuhan, kami siap menerimanya. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami sudah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, senang sekali kembali boleh berjumpa dengan saudara dalam ibadah pada hari ini. Dan kita bersyukur ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Mari saudara, dengan kasih Kristus saya mengundang kita untuk membuka firman Tuhan. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini. Yang pertama kita akan membaca di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8 hingga 9. Kemudian yang kedua kita bersama akan membuka Injil Yohanes
Pasal 3 kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari bersama kita membuka di dalam 1 Yohanes pasal 3. Kita akan membaca ayat yang ke-8 sampai dengan 9. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan, saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kemudian saudara, mari kita perhatikan Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Injil Yohanes pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Saya ingin membaca ayat yang ke-16 untuk melengkapi pembacaan ini. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah itu dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama akan menggumulkan sebuah tema, benarkah aku sudah lahir baru? Ini tema yang berbentuk pertanyaan, ini menarik untuk kita renungkan bersama. Saya ingin mendahuluinya dengan sebuah pemahaman umum, saudara. Secara umum ada dua macam perasaan orang tentang dirinya. Ya. Yang pertama, saudara, ada orang yang merasa bahwa dirinya itu baik-baik saja, tidak perlu ada yang harus dirisaukan atau dicemaskan. Ia mengklaim dirinya sebagai orang baik, orang benar, orang beres, tidak berdosa, tidak pernah melakukan kesalahan, merasa diri lebih baik daripada orang lain, tidak merugikan orang lain dan sebagainya. Ini yang pertama, saudara. Tetapi bahayanya kalau orang mempunyai perasaan dirinya adalah baik-baik saja, maka dia merasa sudah tidak butuh Tuhan lagi. Dia merasa dia lebih hebat dari orang lain. Dan ujung-ujungnya dia bisa jatuh dalam kesombongan. Dan ini banyak terjadi di kalangan anak-anak Tuhan juga, saudara. Terutama nanti kalau kita kaitkan dengan apa itu lahir baru. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak sedikit orang yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling hina, paling berdosa, paling tidak layak. Pokoknya merasa dirinya paling jelek di dunia ini, saudara. Sampai kemudian bahaya yang terjadi adalah
Dia menjadi orang yang minder, dia menjadi orang yang rendah diri, dan dia menjadi orang yang merasa tidak layak. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia pun dia merasa dirinya tidak layak. Itu ada contohnya saudara. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 itu menjelaskan dua karakter atau dua perasaan orang yang saya sebutkan tadi. Yang pertama diwakili oleh orang Farisi. Ketika dia datang di bait Allah, dia berdoa, bersyukur saya tidak sama seperti orang itu. Saya melakukan kegiatan ibadah yang rutin, berpuasa, memberikan sedekah dan lain sebagainya. Dia merasa dirinya hebat saudara. Tapi apa kata Tuhan? Dia tidak layak di hadapan Tuhan. Lalu orang yang kedua yaitu pemungut cukai. Kisah di Lukas 18 ayat 9 sampai 14 itu. Pemungut cukai dia duduk di paling ujung di sebuah rumah ibadah. Lalu dia berdoa dengan tundukkan kepala. Dia merasa dia tidak layak, bahkan mengangkatkan kepalanya. Dia berkata, aku ini orang paling tidak layak. Puji Tuhan, justru Tuhan menerima orang yang merasa dirinya paling tidak layak ini. Tapi dari dua perasaan manusia yang saya sebutkan ini, sama-sama membutuhkan apa yang disebut dengan lahir baru, saudara. Baik orang yang merasa dirinya hebat, baik sudah baik tidak melakukan dosa, maupun orang yang merasa tidak layak, sama-sama membutuhkan yang disebut dengan lahir baru, saudara. Dalam bacaan Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 16, kita berjumpa dengan kisah yang sangat menarik. Siapa itu saudara? Seorang yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, seorang yang berkedudukan, ngerti Taurat dan lain sebagainya. Dia datang kepada Tuhan Yesus malam-malam ingin memastikan siapakah Yesus itu. Tetapi anehnya ketika ada percakapan, Yesus malah menjawab, di sana dikatakan saudara, Yesus menjawab pertanyaan Nikodemus itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Inti yang langsung Yesus sampaikan kepada Nikodemus dalam jawaban itu adalah, orang baru bisa melihat kerajaan Allah kalau dia dilahirkan kembali. Dan itu kemudian membuat Nikodemus gagal paham. Sehingga dia kemudian mengatakan, bagaimana mungkin orang sudah dewasa, orang sudah besar, masuk ke rahim ibunya kemudian dilahirkan kembali. Itu suatu hal yang mustahil. Saudara lihat, kurang apa Nikodemus? Dia pemimpin agama, dia hebat, ahli Taurat. Tetapi dia tidak paham bahwa untuk melihat kerajaan surga harus melewati yang namanya lahir baru. Saudara, dalam konteks ini Yesus berbicara tentang kerajaan surga itu jelas. Jelas berbicara tentang keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus baru bisa melihat kerajaan surga. Bahasa Yesus dalam bagian ini begitu gamblang. Tetapi saya mau sederhanakan. Melihat kerajaan surga itu intinya masuk surga, saudara. Jadi kemampuan orang dalam spiritualitas, kehebatan pengetahuan dalam hal keagamaan itu belum menjamin untuk bisa melihat kerajaan Allah. Yang menjamin bisa melihat atau masuk kerajaan Allah kalau Tuhan Yesus datang kedua kali nanti adalah ketika dia mengalami yang namanya lahir baru. Nah, kalau seperti itu, lahir baru yang harus kita pahami itu bagaimana saudara? Saya ingin melihat hal yang prinsip dulu ya. Lahir baru itu adalah berbicara tentang dasar atau pondasi iman kita kepada Tuhan yang benar. Dasar atau pondasi iman kita kepada Tuhan yang benar. Yang dengan sederhana saya katakan, lahir baru adalah percaya kepada Yesus. Tangkap baik-baik saudara. Lalu, apalagi yang kita harus pahami tentang lahir baru? Lahir baru itu menyangkut kehidupan spiritualitas, kehidupan rohani, bukan menyangkut kehidupan jasmani seperti yang dikatakan oleh Nikodemus dalam bagian ini. Menyangkut kehidupan rohani, saudara. Yang ketiga, lahir baru adalah menyangkut perubahan status yang dikerjakan oleh Allah di dalam Roh Kudus. Saudara, saya mau katakan lahir baru tidak pernah bisa dicapai oleh seseorang. Tidak pernah bisa dicapai oleh prestasi seseorang. Tapi Roh Kudus yang mengerjakannya bagi dia. Itu sebenarnya penting sekali untuk kita pahami apa itu lahir baru. Yohanes 3 ayat 3 yang kita baca tadi. Kalimat yang Yesus sampaikan di sana dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali. Kata dilahirkan kembali di sana memakai kata genete anoten.
Yang artinya bahasa Yunani itu genete anoten, yang artinya dilahirkan kembali dari atas. Ini mau menegaskan bahwa yang membuat orang bisa percaya Yesus sehingga hidupnya berubah, lalu hidupnya mengenal Tuhan itu dari atas, saudara. Dari atas, yaitu karunia Allah di dalam Roh Kudus. Tangkap baik-baik hal ini, saudara. Jangan pernah kita berpikir, saya bisa kok lahir baru dengan kekuatan saya sendiri. Saya bisa kok mengupayakannya sendiri. Tidak bisa, saudara. Itu adalah anugerah karunia dari atas. Genete anoten. Pekerjaan Roh Kudus bagi setiap orang. Makanya orang percaya itu bukan karena kekuatan sendiri, tapi pekerjaan Roh Kudus, saudara. Nah, jadi saya bisa menyampaikan dalam sebuah kalimat. Jadi lahir baru adalah anugerah dari Allah yang membuat seseorang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena pekerjaan Roh Kudus, sehingga ia memiliki kodrat atau natur hidup yang baru, yaitu sebagai orang yang percaya atau anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 itu mengatakan. Jadi kalau saudara sudah percaya Yesus disebut anak-anak Allah, itu saudara berarti sudah mendapat anugerah Allah untuk lahir baru, saudara. Nah, banyak orang berpikir lahir baru itu kemudian hidupnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Bisa melakukan hal-hal yang hebat. Fenomena terjadi dalam dirinya. Saudara, itu bukan lahir baru. Itu pengalaman hidup spiritual. Orang bisa bahasa roh dan lain sebagainya menurut banyak orang. Itu bukan karena lahir baru. Tapi karena hubungan maksudnya pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Karena lahir baru itu, saudara, saya mau katakan, bukan sebuah titik tetapi koma. Mengapa demikian? Setelah seseorang itu lahir baru, saudara, dia akan terus-menerus diperbaharui, bertumbuh, berbuah, memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kolose pasal 3 ayat 5-17 itu jelas mengatakan, orang yang lahir baru itu dia harus terus-menerus diubahkan, terus-menerus diperbaharui, terus-menerus bertumbuh, tidak titik. Makanya jangan berpikir setelah dibaptis itu kan tanda orang lalu diam saja berhenti, tidak bisa. Harus bertumbuh. Itu sebabnya kita diharapkan setelah kita percaya mengenal Yesus Kristus harus terus-menerus hubungan dekat dengan Tuhan, melatih diri untuk melayani Tuhan, melatih diri untuk dekat dengan Tuhan supaya kita akan terus bertumbuh, supaya dikatakan sampai pengetahuan kita itu memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Berarti setelah orang lahir baru, tidak titik tapi koma, yaitu komanya itu dilanjutkan dengan ada perjuangan, saudara. Perjuangan. Kita mesti seperti orang olahraga itu loh, saudara. Kalau mau makin hebat harus latihan dan latihan terus. Itu sebabnya Rasul Paulus tuh dengan jelas mengatakan latihan badani itu terbatas. Tetapi latihan ibadah spiritualitas kita itu tidak terbatas. Karena apa? Berguna untuk kehidupan kita baik saat ini maupun saat yang akan datang. Itu sebabnya saya katakan orang Kristen, kalau engkau sudah dibaptis, engkau jangan puas sampai di situ. Sebagai orang Kristen, kalau engkau sudah menjadi orang Kristen di KTP-mu orang Kristen, jangan puas sampai di situ. Engkau harus terus melatih diri dan melatih diri. Nah, disinilah kita tahu. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam bacaan 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-8 ke-9 tadi itu kan. Mari supaya kita clear pengertian tentang apa itu lahir baru. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8-9 saudara jelas dikatakan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari semulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakannya. Ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, lahir dari atas saat dibilang tadi, tidak berbuat dosa lagi. Saudara, ini kalau kita tidak dalam-dalam memikirkan ini kita bisa kacau, saudara. Sehingga kita bisa terperangkap dalam sebuah pemahaman. Kalau lahir baru itu berarti udah gak mungkin bisa jatuh dalam dosa lagi. Oh tidak loh, saudara. Bagian ini konteksnya berbicara, kalau saudara perhatikan baik-baik, penulis mencoba memperbandingkan antara anak iblis dengan anak Allah. Nah, anak iblis jelas dikatakan barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, saudara.
Kata tetap itu permanen. Makanya kalau orang yang belum lahir baru saudara, dia itu sangat menikmati, sangat betah hidup dalam dosa saudara. Karena dia belum anak Allah. Dan itu dikatakan keras sekali bagian ini, itu dari iblis. Ya, kalau kita melihat ada orang yang biarpun dia sudah ke gereja, biarpun dia sudah melayani, itu kita bisa melihat kalau hidupnya tetap di dalam dosa permanen, tidak berubah, tidak menyesal dan sebagainya. Saudara, dipastikan dia belum lahir baru. Tetapi kalau yang sudah lahir baru saudara, yang sudah lahir baru, dia memang bisa jatuh dalam dosa. Saudara, dosa itu apa sih? Salah satu pemahaman atau pengertian tentang dosa itu disebut hamartia. Hamartia itu apa sih? Tergelincir saudara. Saya mau tanya saudara, saudara tergelincir itu disengaja-sengaja apa tidak? Yang namanya tergelincir berarti tidak sengaja tapi jatuh. Karena kurang hati-hati barangkali, tapi bukan sengaja loh saudara. Nah, anak-anak Allah harusnya ada pada posisi seperti ini. Dia sudah lahir baru, tetapi di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, dalam kehidupan yang penuh godaan ini, sewaktu-waktu dia bisa tergelincir saudara. Tapi ketika dia sadar bahwa dia tergelincir, dia cepat-cepat bangun dan dia berasa, aku tidak boleh lewat ini lagi supaya aku tidak tergelincir lagi. Itu anak Allah saudara, itu sudah lahir baru. Jadi pada poin ini saya mengatakan, jangan pernah berpikir kalau kita sudah lahir baru itu lalu tidak bisa berbuat dosa lagi, tidak bisa jatuh dalam dosa lagi. No. Ketika kita tidak bisa berbuat dosa lagi, kita sudah sempurna di surga sana saudara. Ya, tidak ada godaan lagi di sana. Tapi selama masih di dunia, masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa tergelincir. Tapi kita tidak hidup di sana, tidak permanen di sana, tidak tetap di sana. Kita menyesalinya. Kita datang kepada Tuhan, mohon ampun, mohon penyertaan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Ini ciri-ciri orang lahir baru, saudara. Tapi kalau dia sudah jatuh dalam dosa tetapi nyantai saja, nikmati saja, bahkan melakukan hal yang sama terus-menerus. Nah ini pertanyaan, dia masih anak iblis atau anak Tuhan? Dia sudah lahir baru atau tidak lahir baru? Itu bedanya saudara. Jadi saya mau katakan kepada saudara-saudara, jangan engkau resah, jangan engkau gelisah, engkau berpikir, aku ini loh sudah berdoa, aku ini sudah persekutuan, aku ini sudah melayani, aku sudah berusaha, tapi masih tetap saja jatuh. Apa mungkin saya ini belum lahir baru? Jangan cepat-cepat berpikir seperti itu. Kalau ketika engkau jatuh dalam dosa, apapun itu, tapi di dalam batinmu ada penyesalan. Di dalam batinmu ada rasa, aduh kenapa saya kok jatuh lagi. Lalu ada dorongan untuk engkau datang kepada Tuhan minta ampun. Jangan ragu, sesungguhnya engkau sebenarnya sudah lahir baru. Tetapi engkau sekarang sedang dalam proses perjuangan. Dan perjuangan itu banyak tantangan saudara. Jatuh bangun dalam dosa itu pasti, siapapun dia. Ya, orang yang religius sekalipun pasti bisa. Tetapi jangan berkata, aku belum lahir baru barangkali. Nah disitulah kita perlu terus menerus bersekutu dengan Tuhan. Disitulah kita terus menerus bergaul dengan Tuhan. Terus menerus dekat dengan Tuhan. Supaya semakin kita dekat dengan Tuhan, kita semakin paham bahwa kita harus menjadi seperti Yesus dalam pengetahuan tentang kebenaran saudara. Banyak cara yang Tuhan berikan kepada kita. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu cara untuk menolong kita. Persekutuan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu sangat menolong kita. Itu sebabnya saya katakan, kalau engkau anak-anak Allah sungguh-sungguh yakin dirimu ya sudah lahir baru, jangan pernah tinggalkan persekutuan. Jangan pernah lupa bersekutu dengan Tuhan secara pribadi setiap hari. Karena itu cara Tuhan untuk membentuk engkau. Cara Tuhan untuk membawa engkau mengerti bahwa engkau adalah anak Tuhan yang sudah lahir baru karena pertolongan Roh Kudus. Saudara, saya ingin membaca satu kalimat yang ditulis oleh seorang yang bernama Sheridan Voysey. Sheridan Voysey ini dia menulis di Our Daily Bread. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya tanpa Allah sebagai pusat hidup. Saudara perhatikan, tanpa Allah sebagai pusat hidup kita, kenikmatan hidup, kepedihan hidup, yang saya katakan kenikmatan hidup itu mungkin masalah-masalah dan lain sebagainya, ya hanya akan membawa pada kekecewaan. Jadi kuncinya, kalau kita saat ini yakin kita sudah lahir baru, kita menjadikan Allah itu pusat dalam hidup kita. Maka engkau tidak menjadi kecewa ketika suatu ketika, kok saya jatuh lagi ya.
Saya katakan, engkau sedang tergelincir. Cepatlah bangkit. Cepatlah datang kepada Tuhan. Jadikan Tuhan pusat hidupmu. Dan ini penghayatan yang harus kita tangkap dalam hidup kita. Jangan berpikir, saya sudah lahir baru apa enggak ya? Kalau saya sudah lahir baru, kenapa saya tidak bisa ini dan tidak bisa itu? Oh jangan saudara. Kita lahir baru bukan titik, tetapi proses. Proses yang terus-menerus berjalan. Dan Tuhan Yesus yang mengerjakannya di dalam Roh Kudus. Dan saat ini mari kita bersama-sama menghayati. Kalau kita masih dalam titik yang mungkin berpikir, aku sudah lahir baru atau belum. Hari ini kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan menyingkapkan yang terbaik untuk kita. Tuhan akan menunjukkan terbaik untuk kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Ya teman-teman, setelah kita ngedengerin firman Tuhan tadi, kita mau hidup semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Kita mau jadi pribadi yang selalu menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi manusia yang bertumbuh. Kita bisa jadi manusia yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Karena kita udah lahir baru teman-teman. Kita mau menyertakan segala kehidupan kita di dalam Tuhan. Engkau di dalamku. hatiku benci
Saat ini kami sudah memahami bahwa ketika Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu oleh kuasa dan anugerah-Mu, saat itulah kami telah lahir baru. Yang perlu kami kerjakan saat ini adalah terus-menerus mau bertumbuh di dalam Engkau. Terus-menerus diperbaharui di dalam Engkau. Melalui persekutuan kami dengan Engkau. Melalui hubungan pribadi kami dengan Engkau. Walaupun terkadang kami jatuh ya Tuhan, tapi kami tidak akan tetap dalam kejatuhan itu. Karena Engkau Allah Roh Kudus selalu menopang dan menguatkan kami. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, terutama anak-anak muda. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa jatuh dalam dosa. Tetapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, ada Roh Kudus yang selalu menyadarkan mereka sehingga mereka datang lagi kepada Engkau, bersimpuh hati, memohon belas kasihan lagi kepada Engkau untuk membaharui mereka dari sehari ke sehari sampai memiliki pengetahuan yang benar tentang Khalid-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menjamah kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan boleh mendapatkan pemahaman yang tepat, yang benar tentang lahir baru. Inilah doa kami Bapa. Topang kami, naungi kami agar kami boleh hidup sesuai dengan status kami yang sudah lahir baru. Dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengundang saudara-saudari untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan mengingat akan baptisan kita, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saudara-saudara kembali kita tundukkan kepala. Kita mau masuk dalam doa syafaat kita. Dan nanti kita akan akhiri dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini bersama dengan umat-Mu kami kembali merendahkan diri, bersimpuh hati, memohon belas kasihan-Mu dalam syafaat kami. Karena kami sangat yakin hanya Engkaulah pengharapan kami. Dan kepadamu-lah kami senantiasa mau berseru. Tuhan, pada saat ini kami bersehati menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu, khususnya jemaat kaum muda, di dalam pekerjaan usaha mereka sehari-hari di saat-saat yang tidak baik seperti saat ini Tuhan. Kami semua memohon kiranya Tuhan memberikan kepada kami semua kekuatan, hikmat, bijaksana, sehingga kami tetap bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami dengan pertolongan Engkau. Sekalipun harus berhadapan dengan tantangan yang tidak mudah, terutama di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bukakan jalan bagi anak-anak-Mu di dalam usaha pekerjaan mereka, agar mereka tetap boleh melakukannya dengan baik, dengan benar, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jikalau ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini sedang sangat bergumul dengan pekerjaan mereka yang begitu sulit karena situasi ini,
Mari Tuhan berikan kekuatan dan bukakan jalan bagi mereka. Mampukan mereka untuk tetap bersabar dan menengadah kepada Engkau. Karena hanya dari Engkau saja ada pertolongan yang sejati. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak muda yang saat ini sedang berjuang di dalam studi mereka. Mungkin saat ini ada di antara mereka sedang menghadapi ujian akhir semester atau sedang menyusun skripsi tugas akhir mereka di dalam perkuliahan. Di tengah situasi yang tidak mudah ini, tentu itu mempengaruhi kegiatan perkuliahan mereka. Namun kami percaya bagi setiap anak muda yang percaya dan berharap kepada Engkau, Engkau selalu membukakan jalan bagi mereka, sehingga di dalam perjuangan perkuliahan mereka, baik itu di dalam ujian akhir semester maupun perjuangan penyusunan skripsi tugas akhir mereka, ada pertolongan, ada kekuatan, ada kesanggupan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan berkati setiap usaha kerja keras mereka, setiap daya juang mereka Engkau memberkati, sehingga semua boleh dikerjakan turut kehendak dan anugerah Tuhan. Kami juga terus menyerahkan untuk pelayanan kaum muda di GKI Residence Sudirman ini Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi seperti ini, kaum muda tetap semangat untuk boleh melayani Engkau, untuk boleh menjangkau rekan-rekan muda yang lain, agar mereka boleh membawa anak-anak muda yang lain juga menjadi lebih dekat kepada Engkau. Berkati anak-anak muda yang hari ini ambil bagian di dalam pelayanan. Engkau anugerahkan kepada mereka sukacita, kekuatan dan semangat senantiasa. Tuhan, akhirnya kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami saat ini. Kesehatan kami, keluarga kami, rumah tangga kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau kiranya menaungi kami senantiasa Tuhan. Inilah harapan kami, inilah doa sembahyang kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saatnya kita memberikan persembahan teman-teman. Ayat persembahan kita pada siang hari ini terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan lupa teman-teman yang mau persembahannya bisa langsung ditransfer, nanti ada itu nomor rekeningnya di layar ya teman-teman. Mari kita pujikan tabur waktu pagi. Bersuka bawa berkasnya,
kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau pada siang hari ini kami boleh memberikan persembahan ya Tuhan. Engkau mau pakai persembahan kami ya Tuhan untuk segala hal yang akan dilakukan untuk gereja kami ya Tuhan. Sekiranya persembahan ini bisa tersalurkan dengan baik ya Tuhan. Pakailah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, kiranya semua hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita siang hari ini teman-teman, kita mau nyanyikan satu pujian lagi, Hidupku Takkan Sama. Karena kita setelah mendengarkan firman tadi, kita mau hidup hanya untuk Tuhan dan kita mau lahir baru, kita mau terus bertumbuh, kita mau belajar, tidak jadi hidup yang lama-lama, jadi manusia-manusia malas yang gak mau bertumbuh ya tuh teman-teman. Kita mau nyanyikan satu pujian, Hidupku Takkan Sama. Kebenaran yang selalu pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Saudara-saudara, sampailah kita di penghujung ibadah ini. Kita bersyukur karena Tuhan telah menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan
di sepanjang kami melakukan ibadah pada siang ini. Kami percaya Engkau telah melawat menjamah kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi, tapi akan terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau, menyenangkan hati Engkau. Tuhan, tolonglah ketika kami lemah, Engkau kuatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau angkat kami Tuhan, agar kami terus boleh bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, sekarang berkenalah Engkau mencurahkan berkat bagi setiap kami. Saudara, sekarang buka hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.